South-South cooperation has been at the heart of UNCTAD's work since the beginning. For nearly 4 decades, we have helped developing countries strengthen their cooperation and solidarity. There have been some big changes in the global economy over the last few decades that I think make South-South cooperation more relevant than ever. The global economy is in uncharted waters. We are in a food and energy crisis. Global inflationary pressures are stifling developing economies. Financial stress is paralyzing some heavily indebted countries. The effects of climate change are raging across the world. Drought, fires, and floods are striking economies that are still reeling from the COVID-19 shock. These combined crises represent unprecedented challenges for the vulnerable global South, and they are pushing the Sustainable Development Goals farther out of reach. South-South cooperation is key to tackling these challenges and getting the Sustainable Development Goals back on track. It seeks to build a common agenda of economic integration and solidarity among the countries of the global South. A common agenda is essential to boosting economic diversification, trade, and more broadly, sustainable development, including fighting climate change. South-South cooperation kick-started with the Bandung Conference in 1955. 29 countries from Asia and Africa gathered together to discuss common problems and ways to support one another in solving them. After the Second World War, these newly independent countries, also known as Southern countries, had urgent needs to advance on economic growth and social development. After the conference, the UN strengthened its support for developing countries. In 1961, the UN General Assembly adopted a resolution to initiate the first development decade. In 1964, the UN Conference on Trade and Development, UNCTAD, was established. UNCTAD's mandate is to support economic development in countries of the global South and push for a more just and balanced international economic order. The group of 77 developing countries was also established to promote the collective economic interests of the South and enhance South-South cooperation. We have helped to boost their trade and investment opportunities, to create more and better jobs for their people, to protect their environments, and to build more resilient and sustainable economies. In today's globalized world, South-South cooperation is key to building a world economy and global governance that works for all. That is what South-South cooperation is about. In recent years, progress on South-South cooperation has been significant, particularly in 4 key areas. Area 1. South-South trade. South-South trade has soared in recent years. South-South exports in goods have totaled over $5.3 trillion in 2021 and exceeded South-North exports in goods since 2010. The expanding economic scale of the South has empowered dynamic South-South economic cooperation. The rapid growing South-South trade will offer more diversified growth opportunities for developing countries in the future. South-South cooperation is an important part of international cooperation for development, which can be further advanced in broader dimensions, including building solidarity, promoting economic integration, scaling up climate actions, and sharing policy experiences. Area 2. South-South finance and investment. Financial cooperation and foreign direct investment between developing countries have funded much-needed infrastructure, including ports, roads, and bridges. Area 3. South-South industrial and digital cooperation. Countries in the global South have cooperated more closely in recent years, also through successful regional industrial policy strategies. They have also initiated cooperation in the digital sphere. Area 4. South-South partnership. Closer cooperation is also enabling developing countries to engage more in global policy debates and shape the international agenda. It is essential for countries in the South to strengthen strategic, political and economic partnerships
and take coordinated actions without further delay. One urgent issue in which our countries are already cooperating but still need to do more is climate adaptation. Although many of us are on the front line of the climate crisis, climate adaptation is an area in which we have received limited support at the global level. It is an area in which countries of the global south can cooperate more amongst themselves. Cooperation, in our view, should build around three basic principles, namely, scaling up of resources, enhancing policy space with the participation of our countries, advancing the reforms needed to rebalance the wider multilateral system. While much has been achieved, various challenges remain. Multiple shocks have further weakened the financial health of the global south. This may impact the financial resources available for South-South cooperation. More needs to be done. Developing countries need to push harder together to deliver on their aspirations for sustainable development. This will be key to realizing the 2030 Agenda for Sustainable Development. Action Area 1: Financing for Development. South-South financial cooperation can help to mobilize complementary resources through various challenges for the Sustainable Development Goals. Action Area 2: Industrial Development, Trade and Investment. Promoting an integrated industrial trade investment strategy for countries of the global south can boost industrialization and export diversification in many developing countries. Action Area 3: Climate Change and Green Transformation. South-South cooperation can contribute to the global efforts of tackling climate change, which has placed vulnerable populations under greater stress. Action Area 4: Building a Strategic Partnership. A bolder vision to developing more strategic South-South cooperation at the international level is central to more inclusive global governance. There's far more opportunities for developing countries to trade and invest with each other. There's a need to counterbalance the undue influence of advanced economies at the multilateral level. And there's a real opportunity, I think, for South-South cooperation at the regional level to find new ways of mobilizing reliable long-term finance to ensure developing countries have the kind of resources necessary to meet their various goals. When it comes to the impact of financial flows, many developing countries don't individually have the capacity to manage those kinds of flows. There's a real necessity and opportunity with South-South cooperation to be able to forge new relationships to make them less vulnerable to external shocks of one kind or another. When you look at this bigger picture, when you think about the demands of meeting the Sustainable Development Goals, you need a more ambitious South-South agenda. Developing countries have strength in numbers, and therefore strong South-South ties will make them more politically effective and will give them the ability to shift the multilateral agenda in a way that supports their needs and ambitions. South-South cooperation offers meaningful opportunities for developing countries to support one another in achieving the 2030 Agenda and prosperity for all. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kerjasama Selatan-Selatan antara Indonesia dan Amerika Latin. Sebelum itu, lebih baik tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi di sini sudah ada narasumber kami, yaitu Bang Lauren. Halo Bang Lauren, selamat siang. Iya, selamat siang. Sebelumnya kita mau berkenalan dikit ya mengenai Bang Lawrence. Bang Lawrence ini seorang dosen di Visipol Universitas Kristen Indonesia, sekaligus menjabat sebagai Vice Director di Institute Pacific Studies, juga menjadi Manager Editor di Journal of Asia Pacific Studies di Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Benar ya Bang ya? Sangat sibuk sekali nih. Sekaligus mungkin kita juga perkenalan ya. Di sini aku Hana Incelgina. Saya Gusti Aisantika. Kami ingin belajar lebih dalam mengenai kerjasama Selatan-Selatan ini.
Mungkin untuk pertanyaan pertama, menurut pendapat Abang bagaimana sih kerjasama Selatan-Selatan ini di Amerika Selatan? Iya, terima kasih banyak ya. Mungkin yang pertama, bagi pemirsa yang belum familiar dengan kerjasama Selatan-Selatan ini apa gitu, mungkin itu dulu ya. Kita berdiskusi sekilas saja terkait dengan sejarahnya gimana, kenapa ada kerjasama Selatan-Selatan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu South-South Cooperations ya. Jadi sejarahnya itu historinya seperti kita tahu bersama, itu diketahui oleh publik bahwa kerjasama Selatan-Selatan itu lahir dari Konferensi Asia Afrika yang dilakukan pada tahun 1955 dan dilakukan di Bandung yang diinisiasikan atau program itu lahir atas hasil pergumulan yang panjang selama era Presiden Soekarno ya. Terus yang berikut kerjasama Selatan-Selatan itu kenapa terjadi di Indonesia, nanti kita akan diskusi selanjutnya. Kemudian menurut Abang, kalau misalkan kerjasama Selatan-Selatan itu apa ya, menguntungkan nggak bagi Indonesia? Iya, untuk menjawab pertanyaan itu, Jan Kenambang melanjutkan apa yang tadi saya sampaikan ya. Jadi tentu untuk melihat kerjasama itu menguntungkan atau tidak, memberikan dampak positif atau negatif, perlu kita lihat dulu tujuannya. Tujuan pembentukan dari kerjasama itu seperti apa. Kemudian kita melihat apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Dari situ kita akan tahu nih positif atau negatif, untung dan ruginya dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, latar belakang lahirnya kerjasama Selatan-Selatan atau KSS, seperti yang kita ketahui, kurang lebih ada 3 ya tujuannya. Yang pertama, untuk kepentingan karena situasi politik pada saat itu, terus yang kedua untuk kepentingan ekonomi, dan yang ketiga untuk image building atau image building nation, atau bagaimana Indonesia membangun image-nya terhadap negara-negara berkembang yang lain. Itu kurang lebih 3 tema besarnya. Nah, tujuan utama kenapa terbentuknya KSS pada waktu itu kita lihat karena geopolitik global. Nah, Indonesia baru aja merdeka itu tahun 1955, tapi punya satu pikiran yang sangat visioner. Itu harus kita, generasi sekarang harus bangga itu. Bangga punya para founding fathers yang bisa berpikir persoalan bangsa tidak hanya untuk bangsa, tapi untuk bangsa yang lain itu. Jadi kalau kita bicara South-South, itu artinya kan bagian selatan bumi. Dan ternyata dalam kerja-kerjanya tidak hanya untuk selatan bumi. Itu untuk negara-negara yang quote-unquote, yang masih dalam proses perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan dari kolonialisme. Terus yang kedua, untuk mengangkat derajat atau harkat atau martabat dari negara-negara yang baru mendapat kemerdekaan, yang masuk di dalam kelompok negara tertinggal atau negara berkembang, dengan tujuan agar masing-masing negara yang masuk di dalam di dalam organisasi KSS ini, supaya masing-masing bisa saling mendukung dari berbagai aspek. Misalnya secara politik gimana, terus kemudian ekonomi gimana, kemudian pengembangan capacity building dari SDM-nya seperti gimana, dan hal-hal penunjang lainnya yang mendukung mereka dalam proses membangun suatu nation atau negara. Begitu dulu ya. Kalau kita tarik diri, apa yang bisa Indonesia kasih untuk bisa mensupport gitu loh, sebagai kontribusi Indonesia sendiri agar kerjasama ini tuh bisa langgeng dan bisa tercapai gitu justru tujuan-tujuannya, kalau memang berdasarkan dari 3 prinsip yang tadi Abang sebutkan. Apa yang Indonesia bisa lakukan itu ya. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat bahwa Indonesia bukan lagi negara berkembang, statusnya sudah sedikit di atas dari negara berkembang. Jadi masuk dalam
middle income country, itu harus diingat. Jadi that's something that we can proud of, walaupun kemerdekaan bangsa ini belum apa namanya, kalau kita bandingkan usia kemerdekaan Indonesia dengan negara-negara yang lain, kemudian lonjakan Indonesia secara ekonomi dari negara berkembang menjadi negara middle income country, itu satu prestasi yang luar biasa. Kemudian Indonesia juga bisa ada di berbagai organisasi global, baik secara politik, kemudian ekonomi, dalam konteks ini ekonomi ya, misalnya G20 dan lain sebagainya. Itu ASEAN, terus Indonesia punya peran yang sangat penting. Kemudian Indonesia juga menjadi founding itu nation-nya dan lain sebagainya. Tapi itu dia akan bahas untuk ASEAN. Fokus ke KSS, itu sesuatu yang perlu kita banggakan. Karena luar biasa. Kalau kita lihat usia pada waktu itu ya, lahirnya KSS, kemudian Indonesia dengan beraninya itu bisa menawarkan diri walaupun punya keterbatasan. Bisa menawarkan diri untuk negara-negara lain. Misalnya yang sedang struggle untuk mendapatkan kemerdekaan. Katakan negara-negara Caribbean, itu banyak sekali yang dibantu. Dan sekarang kita tidak lupa juga pada waktu itu karena kesamaan sejarah ideologis antara Indonesia dengan negara-negara yang sedang berjuang pada waktu itu. Rentan tahun 50-an sampai 60-an itu kalau kita lihat itu range-nya itu tahun-tahun di mana negara-negara yang sedang mengalami kolonialisme itu banyak yang dimerdekakan. Dan di titik itu Indonesia mainkan perannya sangat penting karena senasib dengan mereka yang pernah dijajah kurang lebih 350 tahun. It's like, oh my gosh. Ya. Kira-kira gimana? Terjawab nggak pertanyaannya? Jawab, Bang. Tapi mungkin yang masih membuat aku personal bingung ya, kalau misalkan waktu itu Indonesia dengan semangat berjuangnya karena memang masih baru-baru merdeka ya, bisa apa ya, bisa sangat memberikan empatinya ya untuk bisa membantu dan juga mengencourage negara-negara lain gitu, terutama negara-negara bekas kolonialisme juga. Berarti apakah ada apa ya, kayak goals tersendiri gitu loh, ada goals tersendiri untuk Indonesia supaya kayak ibaratnya apa, kayak mutualism gitu loh, kayak iya, kalau ini kan cuma aspek apa sih, kayak empatinya doang ya, dapatlah feelingsnya, tapi kalau tujuan goals yang we can see gitu loh by eyes apa ya? Yes, banyak sekali. Abang tadi jelaskan itu kan di gambaran umumnya, gambaran umum. Tapi kalau kita lihat motivasi Indonesia, kenapa Indonesia lakukan itu, motivasi yang pertama dari secara konstitusi. Di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 itu kan dijelaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan dan lain sebagainya. Dan juga negara memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu menjadi spiritnya, semangatnya. Dengan dasar semangat konstitusi itu, kemudian semangat itu diwujud nyatakan di dalam kerjasama selatan-selatan. Terus hal lain adalah Soekarno punya misi. Jadi negara-negara yang sedang dijajah atau pada waktu itu diduduki oleh bangsa Eropa sebagai penjajah harus dimerdekakan. Gitu. Jadi konferensi Asia Afrika itu menjadi spirit semangat persatuan bangsa-bangsa yang pada waktu itu sedang dijajah atau sedang mengalami penjajahan dari bangsa Eropa dalam hal ini. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, kerjasama itu menghasilkan kerjasama yang lain itu. Dan pada akhirnya mengundang negara-negara yang dulunya menjajah juga ikut terlibat akhirnya. Itu proses, kalau Abang lihatnya itu perubahan yang terus terjadi untuk memperbaiki what's already happened in the past gitu, yang sudah terjadi di waktu yang lampau. Dan di titik itu kita satu sisi melihat ini sebagai sesuatu yang perlu dibanggakan, tapi di sisi yang lain jadi tantangan buat kita. Apakah generasi kita ini bisa mampu menerjemahkan apa yang sudah dilakukan atau apa yang sudah dibangun oleh para founding fathers gitu. Kemudian ya, selain dari yang Abang sebutkan di awal bahwa kenapa Indonesia
punya peranan yang sangat penting di titik itu. Kita juga lihat secara ideologis pada waktu itu. Di Indonesia tahun 50-an sampai 60-an itu sedang membangun hubungan yang baik dengan Rusia. Jadi Rusia berikan dukungan secara secara militer kepada Indonesia. Karena waktu itu Indonesia sedang berjuang untuk mengusir Belanda dari Irian Barat. Karena Belanda sudah meninggalkan wilayah Indonesia yang lain, tapi belum Irian Barat. Sehingga Indonesia membutuhkan dukungan dari negara-negara adidaya atau negara superpower yang punya kekuatan militer. Nah, hal itu yang dimanfaatkan oleh Soekarno untuk mendapatkan dukungan secara militer dari Rusia, dan itu sudah terjadi kan. Akhirnya terjadi perang yang itu luar biasa, banyak yang jadi korban di titik itu sampai Belanda akhirnya meninggalkan Irian Barat. Itu hubungan-hubungan yang pada waktu itu yang melatar belakangi pikiran Soekarno. Wih, ini struggle-nya tidak hanya Indonesia ini, rupanya di negara lain juga. Itu artinya ini dalam konteks secara ideologi ya. Kemudian secara ekonomi dan yang lainnya Bang udah jelasin tadi. Kita bisa bahas lebih detail lagi apakah kerjasama Selatan-Selatan ini sudah dideliver atau sudah dieksekusi atau sudah diimplementasikan dengan baik atau tidak oleh negara. Katakan let's say 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir dan seterusnya. Bang, dalam kerjasama Selatan-Selatan ini kan ada salah satu wilayah yaitu Amerika Latin kan, melakukan kerjasama dengan Indonesia. Nah, pendapat Abang tuh bagaimana dalam kerjasama antara dua negara ini? Oke, jadi kalau kita bicara Amerika Latin kan bukan negara tapi kawasan. Di dalamnya itu kurang lebih ada 30-an negara ya di Amerika Latin. Yang ikut terlibat di situ misalnya pada konferensi Selatan-Selatan itu kita bisa lihat di sana ada Argentina, terus Brasil, Meksiko, negara-negara yang punya secara ekonomi punya influence atau pengaruh yang besar di kawasan Amerika Latin. Nah, sejak kalau kita lihat ini mungkin karena persoalan waktu ya, terus juga kalau ada whiteboard-nya Bang bisa jelaskan timeline-nya itu tuh garis waktunya, bagaimana kerjasama itu terjadi atau berevolusi dari katakan 5 tahun, 10 begitulah. Kita bisa pakai 10 tahun, kemudian kita juga bisa pakai 5 tahun terus menjelaskan setiap 10 tahun apa yang terjadi hubungan Indonesia, hubungan bilateral maupun hubungan multilateral antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin. Karena di sana banyak yang terjadi seperti kami di Indonesia atau di organisasi subregional atau organisasi regional seperti ASEAN. Di sana mereka punya banyak, jadi kan Amerika Latin punya banyak organisasi misalnya BRICS dan lain sebagainya, atau organisasi-organisasi yang dengan tujuan untuk kepentingan ekonomi, terus politik, pertahanan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat hubungan Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin, itu sangat luar biasa. Waktu tidak cukup seperti Abang jelaskan, terlalu banyak sekali. Tapi sampai hari ini kan Indonesia punya peranan yang sangat penting di sana. Kita flashback dari histori yang terjadi secara ideologi ketika bangsa Amerika Latin itu sedang memperjuangkan dirinya mendapatkan kemerdekaan dari bangsa Eropa, dalam hal ini misalnya Spanyol dan lain sebagainya itu. Itu sejarahnya secara ideologis, tapi kesini kalau kita lihat secara global itu kepentingannya lebih kepada kerjasama ekonomi sama capacity building. Nah, tidak kalah pentingnya yang perlu Indonesia pikirkan adalah persoalan politik. Kenapa? Terkait dengan itu harus ada prioritas dalam melakukan kerjasama dengan Selatan-Selatan. Nah, tadi pertanyaannya Amerika Latin, tapi sekarang bukan hanya Amerika Latin, beyond Latin America gitu. Terus kalau kita bicara Latin Amerika, tidak terlepas dari Caribbean, tidak terlepas dari Afrika, tidak terlepas dari Pasifik. Nah, makanya Indonesia itu punya prioritasnya ada 3. Yang pertama, yang tadi Abang jelaskan, Indonesia melihat kerjasama yang dibangun sama negara-negara ini berdampak secara politik enggak? Itu dulu pertimbangan pertamanya. Apakah negara ini dia akan memberikan semacam gangguan ini tapi yang lebih ekstrim,
akan mengganggu kedaulatan negara atau tidak? Itu dulu. Nah, itu menjadi pertimbangan pertama. Kalau itu ada, kemungkinan kerjasama akan dilakukan untuk melunakkan suaranya. Kurang lebih seperti itu. Kedua, untuk kepentingan ekonomi. Apakah negara ini bisa menjadi potensi buat Indonesia berinvestasikan diri atau tidak gitu. Dari sisi bisnis dan ekonomi bisa tidak ada peluang investasi enggak gitu. Terus lihat benefitnya, apakah ada mutual benefit atau tidak gitu. Terus terjadi simbiosis mutualisme atau parasitisme. Ini kan dilihat juga, maaf itu biologi lagi masuk. Jadi yang perlu itu kedua, yang ketiga adalah untuk kepentingan image building. Bagaimana Indonesia hadir di sana sebagai negara yang ramah, negara yang mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan. Kalau bicara itu, nanti bilang, oh Indonesia ini jago sekali berdiplomasi di luar, tapi dalam negeri aja masih adalah ketimpangan dan lain sebagainya. Well, itu another story. Tapi dalam konteks hubungan internasional dengan negara-negara ini, untuk mewujud menyatakan daripada 10 ketetapan atau 10 poin atau 10 tema penting yang sudah dideklarasikan dalam Conference Asia Afrika, Indonesia, Kementerian Luar Negeri dan kementerian lembaga lainnya sudah wujud nyatakan itu. Dan yang lakukan itu perlu kita ketahui kurang lebih ada 3 atau 4 ya kementerian lembaga. Ada Kemlu, Kementerian Pertanian, kemudian ada Bappenas, terus ada juga Kementerian Sekretariat Negara, Kemsesnek. Jadi itu satu forum lembaga yang sudah terbentuk. Cuma jadi pertanyaannya adalah apakah forum antar kementerian dan lembaga ini sudah benar-benar mendeliver harapan bangsa atau tidak gitu. Ini beda case-nya kalau kita lihat. Zamannya Presiden SBY gimana, zamannya Presiden Jokowi gimana, terus zamannya Presiden yang akan datang kita tidak tahu gitu. Jadi itu sangat menarik kalau dilihat. Kalau lihat terkait pertumbuhan atau penambahan secara finansial ya, kalau kita lihat bantuan luar negeri Indonesia ya semakin kesini meningkat gitu. Jadi dengan adanya Ibu Retno, wah luar biasa. Ibu Retno punya gebrakan-gebrakan gitu luar biasa dalam hal menunjukkan bahwa hey, this is us Indonesia. Jadi Indonesia tidak bisa dilihat lagi sebagai negara yang masih berkembang, tapi kita sudah ada di titik middle income country. Itu harus diingat. Kira-kira gimana, terjawab nggak? Ya, menarik sekali. Mengenai di Amerika Latin sendiri itu kan ada salah satu organisasi Mercosur. Ya. Nah, menurut pendapat Abang, kalau misalkan Mercosur ini dapat ini juga nggak membantu Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi? Yes, terkait dengan organisasi regional, sekarang kalau teman-teman lihat itu di Amerika Latin, Indonesia punya peranan yang penting hubungan dengan negara-negara kunci. Tidak bisa Indonesia lakukan, bukan tidak bisa, tapi belum bisa, tapi belum. Belum itu artinya gini, sama negara-negara yang masuk di dalam organisasi Mercosur ya, yang sudah masuk di dalam itu secara bilateral dengan mereka, kita belum bisa melihat data atau informasi yang signifikan. Tapi yang bisa kita lihat itu adalah bagaimana hubungan Indonesia dengan negara-negara kunci yang masuk di dalam sana. Katakan negara yang punya influence, punya pengaruh yang besar secara ekonomi. Argentina, Brazil, itu kan luar biasa. Kehadiran Indonesia di sana melakukan hubungan secara ekonomi dengan negara-negara besar, itu kan secara tidak langsung dia memberikan dampak kepada negara-negara kecil yang ada di kawasan di sana. Misalnya mereka punya pendapatan yang kecil, mereka rely atau bergantung kepada negara-negara besar di kawasan. Nah, dengan adanya Indonesia di sana, itu kan memberikan dampak gitu, peluang investasi. Contoh yang lain, dalam debat presiden, misalnya kandidat, kalau tidak salah Pak Ganjar,
Pak Ganjar ngomong ada potensi kita bisa lakukan kerjasama dengan Argentina dalam pengembangan industri apa itu namanya, how can I say, untuk menciptakan baterai untuk kendaraan listrik ya, contohnya. Itu hal-hal yang perlu Indonesia manfaatkan. Terus yang harus diingat, hal lain yang ini tidak banyak tidak menyadari ini dan tidak membahas tentang persoalan ini. Kalau kita lihat negara-negara yang ada di garis khatulistiwa, negara Amerika Latin itu kebanyakan ada di garis khatulistiwa. Senasib dan Indonesia, itu kita bersyukur, itu anugerah. Karena tidak semua negara itu mendapat letak geografisnya itu pasti persis garis khatulistiwa. Apa keuntungannya yang ada di negara khatulistiwa? Keuntungannya itu kita selalu ada di the ring of fire, di atas lempeng, ya kan? Negara-negara yang ada di atas lempeng itu cenderung negara yang subur dari sumber daya alamnya dan kaya dengan berbagai jenis sumber daya alamnya. Nah, itu fakta yang ada. Kemudian apa yang kemungkinan terjadi di waktu yang akan datang? Dengan adanya perubahan iklim, tingkat kesuburan atau produktivitas di kutub utara dan selatan itu akan terpengaruh. Dan itu sudah sedang terpengaruh. Sudah saya dirasakan itu. Sudah terpengaruh. Oleh karena itu, yang perlu Indonesia dan negara-negara di kawasan Amerika Latin berpikir itu adalah bagaimana caranya kita lebih meningkatkan kerjasama itu. Tapi harus ada forum. Forum yang bisa menerjemahkan untuk kepentingan ekonomi. Tidak bisa mengandalkan forum yang sudah ada, spirit dari kerjasama Asia Afrika, itu spirit utamanya, tapi untuk menerjemahkan kepentingan ekonomi dan kepentingan ekonomi kekinian ya, maksud Abang, dan ekonomi ke depan harus ada satu lembaga. Jadi negara-negara penting yang masuk di dalam forum kawasan itu harus punya forum otonom atau forum yang independen yang di dalamnya terdiri dari kementerian lembaga yang dibutuhkan atau LSM atau aktor-aktor yang lain supaya visi atau harapan atau target yang sudah dibuat itu terdeliver dengan baik. Dua hal yang beda. Terlaksanakan dengan baik sama terdeliver, dua hal yang beda. Kalau pelaksanaan itu targetnya kita harus melihat hasil akhirnya sempurna, tapi minimal terdeliver lah. Generasi berikut bisa perbaiki lebih yang baik. Barangkali kalian jadi menterinya. Oke. Nah, mungkin dari Hana. Ya kan ini kedengarannya kayaknya memang strategik banget ya. Terus juga very beneficial, terdengar idealis juga. Tapi pada kenyataannya walaupun segimana strategis sebuah kerjasama atau sebuah komunitas atau forum, pasti tetap aja ada hambatan-hambatan di dalamnya. Mungkin bisa dijelaskan nggak Bang, kira-kira apa sih yang menjadi hambatan untuk forum ini? Oke, cool, hambatan. Hambatannya pasti banyak ya. Kita tadi itu bicaranya persoalan benefit, tapi fakta lain yang perlu Bang jelaskan di sini adalah kurang lebih 40% dari keanekaragaman hayati di dunia itu kan ada di negara kawasan Amerika Latin. Itu harus diingat. Terus Indonesia negara yang memiliki kekayaan secara maritim. Negara kepulauan dengan kurang kata Pak Jokowi 17.000 pulau ya. Jadi itu satu sisi menjadi tantangan. Tantangan dan peluang di titik itu. Saya melihat tantangan, ada peluang di situ. Tinggal bagaimana caranya kita overcome, terus kita mengatur strategi, dan kita kembangkan komunikasi, koordinasi, dan kemudian kolaborasi untuk menyelesaikan tantangan-tantangan. Melihat itu adalah Indonesia itu, kalau kita bicara persoalan Indonesia ya, banyak orang pintar. Sangat banyak. Kalian bayangkan, pusat penelitian-penelitian dunia yang begitu hebat, bahkan di Amerika, banyak orang Indonesia di sana. Banyak sekali. Profesor-profesor hebat, orang-orang pintar Indonesia. Itu direktur di perusahaan-perusahaan internasional atau mengajar di luar negeri, mengabdi di negara lain. Kenapa? Kita punya kelemahan satu. Di Indonesia itu kita belum punya budaya memberikan apresiasi. Jadi memberikan
acknowledgement dan appreciation kepada orang yang punya kapabilitas atau orang yang punya karya. Itu masalah besar. Karena kita punya budaya itu, kemampuan sumber daya alam atau human capital, bahasa lainnya, yang kita punya itu dimanfaatkan oleh negara lain. Nah, kenapa? Mereka diapresiasi, mereka diberikan support dengan berbagai sarana prasarana yang dibutuhkan. Kalian bayangkan, kamu punya kapabilitas tapi orang lain underestimate kalian kan, wah bodoh amat gitu kan pikirannya. Itu masalah pertama. Terus yang kedua, perlu ada political will. Jadi political will atau kehendak yang baik dari pemerintah. Dalam hal ini presiden, wakil presiden. Dan kemudian itu harus didukung oleh kementerian lembaga atau kabinet dari pemerintahan yang ada gitu. Dengan begitu akan mudah dalam proses kerjasama ini. Kalau presidennya mungkin sampaikan gini, tapi kalau menterinya kerjanya malas tahu, mana ada programnya jalan, tidak mungkin kan? Iya. Terus pemerintahnya harus bisa 3 kata kunci tadi, komunikatif, koordinatif, dan akhirnya lahir kolaborasi gitu. Itu tidak hanya pemerintah. LSM dilibatkan semua, termasuk kalian mahasiswa dilibatkan juga. Karena ada kan dalam kerjasamanya itu tidak hanya state to state, atau tidak hanya pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi yang lain. Itu level mile-nya di para diplomasi. Nah, atau mereka bilang itu sister provinsinya Indonesia itu di mana gitu. Katakan di negara yang lain. Contoh klasik misalnya Jakarta kerjasama dengan Tokyo misalnya, itu kan sister province, sister city, sister province. Kalau city ya city, kalau province ya province. Misalnya setiap negara itu kan beda, ada yang pakai state, ada yang pakai province, itu ada yang pakai region dan district. Nah, jadi kita let's say pakai yang Indonesia ya, province lah. Kalau mereka datang ke sini ya ikutlah yang province, state-nya dilupakan saja dulu. Soalnya tidak ada di kamus bahasa Indonesia dalam struktur kepemerintahannya itu city. Kita adanya kan provinsi. Kota kan di bawah provinsi. Kan tidak mau lah, mereka mau disamakan gitu. Cool. Kira-kira gimana, terjawab nggak? Gimana yuk? Kalau misalkan dari yang kerjasama tadi ada hambatan, menurut Abang, kalau misalkan adanya, sekarang kan tahun politik gitu, dengan hal itu juga menghambat nggak sih adanya kerjasama pada kawasan Amerika Latin? Oke. Yang kita harus lihat itu dalam hubungan internasional, kerjasama yang dilakukan, hal pertama dan utama harus dilihat itu stabilitas politik di dalam negeri, domestik dulu. Jadi domestik yang stability, orang biasa bilang tak pasal persis, tapi ketidakstabilan politik di dalam negeri itu bisa berdampak hubungan kerjasama luar negeri itu. Jadi dalam konteks pemilihan ini, tapi yang Abang lihat relatively baik sih, relatif baik. Dan sekarang kita diperhadapkan ini. Saya tidak mau bahas politik, tapi unfortunately harus saya sampaikan menjadi pendidikan politik untuk publik. Jadi kita harus melihat ini. Jangan sampai pemimpin yang lahir itu pemimpin yang tidak komunikatif, terus tidak koordinatif, terus akhirnya kita tidak bisa berkolaborasi. Ingat, generasi milenial sama Gen Z, kalau 3 hal itu tidak terjadi, sulit. Akhirnya dampak yang kita rasakan banyak sekali. Secara psikologis, kita akan mengalami gangguan mental health issue, nanti akan jadi sesuatu yang sangat serius. Sekarang sudah sering dialami. Kenapa? Karena cara pemerintah melakukan komunikasi dan anak muda itu tidak komunikatif. Anak muda maunya apa? Terus kemudian anak muda itu perlu koordinasi. Oke, gimana? Jadi tidak didikte, tapi dilibatkan sebagai bagian daripada let's say bagian daripada penyelenggara negara yang lebih luas. Kita sadar atau tidak sadar memiliki peranan yang sangat penting. Dan kita bersyukur karena Indonesia negara demokrasi. Jadi spirit demokrasi itu memberikan peluang atau kesempatan kepada kita
supaya bisa menyampaikan aspirasi. Tapi anak muda sekarang tuh tidak bisa yang brutal-brutal. Kita pengennya yang calm, santai, relax, tapi kita menghasilkan sesuatu gitu, hasil daripada komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, artinya akhirnya kita bisa berkolaborasi dan menciptakan suatu karya yang baik. Itu sih yang saya lihat. Kemudian dampak siapa yang jadi presiden lalu kemudian diberikan dampak kepada ini, saya lihat sejauh ini dari visi dan misi dan debate yang sudah dilakukan oleh setiap capres dan cawapres tidak ada perbedaan. Kita lihatnya di visi misi yang udah dijelasin itu. Yang diperdebatkan pada saat debate itu kan tendensius, itu saling nyerang terhadap dan yang lain kan. Tapi kalau kita lihat visi misinya, penjelasannya, visi misinya tidak jauh beda. Mungkin perbedaannya 1, 2, 3% doang gitu kan. Yang pasti mereka tidak bisa rubahkan. Presiden yang jadi tidak akan merubah hal yang sudah diratifikasi sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Itu tidak bisa. Kalaupun bisa, itu prosesnya panjang. Banyak hal yang dipertimbangkan. Tapi konteks sekarang, dunia sekarang itu membutuhkan kolaborasi kerjasama. Karena kita harus menjaga keamanan bersama, kita harus menjaga sustainability bersama, secara ekonomi gimana, secara politik gimana, terus tantangan baru yang datang, misalnya climate change, how can we solve this together gitu. Itu kan banyak sekali hal-hal yang perlu kita pikir bersama, karena itu menjadi tantangan. Saya melihatnya itu tidak semata-mata sebagai positif dan negatif, tapi saya melihat yang berhasil mana, terus yang menjadi tantangan mana. Karena kalau kita melihat positif dan negatif, akhirnya itu suatu image yang bilang, wah ini negatif. Tapi kita melihat itu sebagai suatu yang menjadi tantangan. Oke, katakan kalau terjadi karena ignorance, atau mungkin pemerintah tidak perhatikan ini, itu tantangan. Bagaimana kita mengconvincekan pemerintah, hey, this is important, come on, gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira gimana? Mungkin kalau misalkan Abang melihat kerja sama Selatan-Selatan sekarang dengan segala macam perkembangannya ya, dan juga kemajuannya, entah ada progres apapun itu. Kalau Abang bisa usulkan sebuah rekomendasi atau nggak sebuah advice bagaimana supaya kerjasama ini bisa jadi lebih baik lagi, itu kira-kira gimana? Itu dari pandangan, maaf Abang tanya lagi. Pandangan Indonesia atau pandangan personal ya? Iya, maksudnya opini Abang, rekomendasinya untuk Indonesia atau negara-negara yang masuk di dalam itu? Mungkin sekarang ke Indonesia dulu, baru nanti disambung ke negara-negara yang terlibat. Oke, pertanyaan yang bagus nih. Jadi kalau untuk Indonesia butuh satu forum atau satu lembaga otonom yang fokus mengerjakan misi Indonesia di kerjasama Selatan-Selatan ini. Karena kerjasama Selatan-Selatan itu harus ingat, tadinya itu dengan Amerika Latin, Pasifik, Caribbean, tapi sekarang udah luas. Negara-negara Asia udah masuk, Eropa juga udah masuk sebagai donor gitu kan. Di sana itu kan ada kurang lebih 3 aktor. Maksudnya ada 3 kelompok aktor ya. Kelompok pertama sebagai kelompok donor, ya kan. Terus kelompok kedua itu sebagai kelompok yang ada di negara berkembang, selain mereka menerima manfaat, mereka juga memberikan. Ya. Terus kelompok ketiga itu kelompok negara tertinggal yang hanya membutuhkan bantuan, gitu. Sehingga untuk Indonesia khususnya, Indonesia perlu satu lembaga. Tapi itu memang dari banyak penelitian, banyak expert, banyak ahli menyampaikan hal yang sama juga. Abang juga saya pendapat perlu ada satu badan yang otonom atau yang independen, dan badan itu menjadi mitra. Bukan mitra, tapi di dalam badan itu komposisi, let's say, komposisi timnya itu dari berbagai kementerian yang punya hubungan dalam hal kerjasama ini. Gitu. Contoh Kemlu, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, atau kementerian apa yang memberikan dampak nanti terhadap kerjasama Selatan-Selatan ini.
Bapenas kan punya banyak penelitian-penelitian itu, potensi kerjasama bisa dilakukan apa gitu. Kementerian Sekretariat Negara dan lain sebagainya, memang yang dibutuhkan. Ada dulu badan itu, kemudian lihat, kan pasti akan ada itu analisisnya, bahwa negara ini kebutuhan kerjasamanya di bidang apa gitu, politik atau ekonomi. Ini contoh Bang jelasin. Tadi penekanan pertanyaannya kepada Latin Amerika, tapi Abang coba jelaskan dari skop yang agak luas. Jadi selain Latin Amerika, sekarang kan misalnya ini yang sudah dilakukan oleh negara ya, oleh Indonesia. Latin Amerika mayoritas lebih kepada pendekatan ekonomi sama image building, atau Indonesia menunjukkan prestisnya melalui bantuan yang generous. Karena era Presiden Jokowi yang digaungkan itu adalah diplomasi tangan di atas, artinya kita berikan bantuan gitu. Ya, kalau tangan di bawah kan kita menerima, oke, gitu. Terus yang sudah dan sedang ya sudah dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita lihat di Pasifik misalnya bantuan luar negeri, tapi targetnya adalah negara-negara yang mengganggu keutuhan NKRI. Itu dulu yang dilihatkan. Sehingga dengan pendekatan yang pertama alasan di politik, jadi Indonesia melakukan shift tapi redirect fokusnya itu kepada yang mengganggu kedaulatan negara. Dalam hal ini lewat Pacific Island Forum, terus Melanesian Spearhead Group. Nah, kita bisa lihat misalnya Indonesia bangun venue futsal utama yang digunakan dalam Pacific Games di Solomon Islands. Terus Indonesia juga bantu pendidikan, terus capacity building, human development di Fiji. Kemudian Indonesia melakukan dalam hal ini kepolisian melakukan training dengan polisi Fiji yang datang belajar di Semarang. Kemudian kita juga bisa melihat sekarang Presiden Pak Jokowi berikan peluang kesempatan 2.000 ini scholarship untuk mahasiswa pengen belajar di Indonesia. Terus peluang bisnis yang sudah berikan kepada para pebisnis dari misalnya negara-negara Malaysia, terus negara-negara Pasifik yang lain lah. Pokoknya banyak sekali. Lewat forum Pacific Development Forum, di mana pada waktu itu 2013 Presiden SBY diberikan kesempatan menjadi tamu utamanya dan lain sebagainya. Dan Indonesia juga kan menjadi dialog partner, satu dari 14 dialog partner. Kalau di Pasifik kan ada kurang lebih 16 negara yang masuk di dalam Pacific Island Forum. Nah, itu contoh yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Cuma yang sekarang ini yang belum Abang lihat itu secara lihat yang nyata itu belum ada forum yang bisa fokus untuk menerjemahkan kebijakan-kebijakan atau hubungan bilateral multilateral yang lahir dari spirit kerjasama selatan-selatan. Itu untuk Indonesia. Kemudian yang masuk di dalam forum itu adalah, karena setiap negara itu kan punya satu kebijakan politik yang dilakukan, kemudian yang dikemas atau yang diterjemahkan dalam bentuk misalnya, katakan kalau Indonesian Foreign Aid, atau mungkin Australian Foreign Aid, US Foreign Aid, Korean Foreign Aid, dan lain sebagainya. Nah, negara-negara itu saya belum terlalu paham bagaimana cara mereka melakukan ini, tapi yang bisa Indonesia lakukan itu belajar. Kalau misalnya punya mereka itu baik dan dia sifatnya sustainable, then why don't we learn from them gitu. Itu hal yang bisa dilakukan. Juga sebaliknya, negara-negara mereka yang masuk di dalam kerjasama selatan-selatan ini, kalau mereka punya kekurangan, terbatasan dan lain sebagainya, feel free untuk minta bantuan kepada Indonesia. Tapi kembali, Indonesia punya terms and condition-nya. Apakah ini ada politik yang tidak, ekonomi atau tidak, dan lain sebagainya. Itu kan ada cost-nya yang harus dipertimbangkan, dilihat. Terus yang lainnya,
pastikan di kerjasama selatan-selatan ini tidak ada unsur security dan keamanan yang dibahas deh. Kalau bicara security, keamanan dan sebagainya, negara-negara kecil tuh akan angkat tangan, akan tinggalkan. Sudahlah, negara-negara besar kalian bicara gitu. Artinya apa? Prinsip yang udah dibangun tuh tidak menuntut kemungkinan bisa kolaps. Kira-kira gimana? Oh iya, satu saja lupa sebelum akhir itu. Terkait yang itu, peran penting itu adalah keterlibatan anak muda. Generasi milenial, Gen Z. Bagaimana membangun diplomasi. Sekarang dengan adanya digital ini, kita bisa membangun prinsip dengan siapa saja di berbagai belahan dunia. Gitu. Itu hal yang dilakukan. Hal praktis yang bisa dilakukan, let's say, yang paling obvious, akhir-akhir ini yang dilakukan Indonesia melalui sports, olahraga. Datangkan tim-tim, katakan Amerika Latin datang ke Indonesia. Mau itu sepak bola, basket, dan yang lainnya. Atau mungkin konser, artis-artis dari sana didatangkan ke sini. Kemudian artis Indonesia ke sana lagi. Jangan mereka aja yang didatangkan ke sini, enak aja. Gitu kan. Kalau misalnya kedekatan orang Amerika Latin itu secara kultur seperti gimana? Mereka tuh orang yang relax. Kayak gini. Oke, yang cenderung relax itu di Indonesia bagian mana? Wilayah timur. Oke, kasih pemerintah pusat dengan pusat. Tidak. Tapi negara Indonesia sudah menghasilkan satu kebijakan yang luar biasa. Kebijakan nomor berapa saya lupa persis dengan pemerintah daerah. Astaga, itu harus dicek itu. Tapi memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk melakukan hubungan kerjasama dengan provinsi-provinsi lain atau kota-kota lain di berbagai negara di dunia. Dan di situ ada batasan-batasannya. Beberapa di antaranya itu adalah hal yang berhubungan dengan agama itu urusannya pemerintah pusat, hal yang berhubungan dengan finansial, hal yang berhubungan dengan keamanan, pertahanan itu pemerintah pusat. Itu ada batasan-batasnya, terms and conditions yang harus di-comply oleh pemerintah provinsi untuk membangun kerjasama yang diperbolehkan, misalnya ekonomi, investasi, dan lain sebagainya. Gitu sih. Atau ada yang lain lagi? Gimana? Kalau misalkan menurut Abang, dari kebijakan-kebijakan itu, menurut Abang ada nggak unsur populisme? Dalam arti apa ini? Dalam arti untuk mencapai interest itu, kayak misalkan mau kerja sama dengan Amerika Latin, banyak pemimpin kan kayak mengiming-imingi untuk kepentingan rakyat. Menurut Abang itu bagaimana? Jadi kalau kita lihat setiap kebijakan tuh banyak motifnya. Tergantung kita lihat ini. Kalau kita orang yang bukan orang di pemerintah yang belum mengerti, maaf senyum dulu ya. Sorry. Tenang. Kita harusnya chill aja sih Bang bahasnya. Jadi gini deh. Kalau kita lihat, kalau berbicara untuk kepentingan itu banyak motifnya. Yang paling penting itu adalah negara mau melakukan kebijakan ini atau kerjasama dengan kawasan ini, kepentingannya apa? Itu dulu. Kemudian di situ akan ada apakah kepentingan aktor-aktor negara dalam hal ini pemimpin dan lain sebagainya. Itu kita tidak tahu. Itu bisa saja ada. Tapi kalau Bang lihatnya, yang paling penting adalah apa yang menjadi agenda negara, apa yang menjadi kepentingan bangsa, itu dulu yang diutamakan. The whole point atau hal penting yang harus dikedepankan dalam kerjasama hubungan diplomatik dengan negara lain itu adalah the interest of nation itu bisa didapatkan. Jadi interest dalam arti misalnya apakah kita yang mendapatkan benefitnya atau benefit yang kita dapat itu mutual benefit, mereka dapat kita juga dapat, ataukah kita hanya memberikan, terus manfaat yang kita dapatkan itu kita mendapatkan popularitas atau kita mendapatkan acknowledgement atau kita mendapatkan reputasi atau nama baik. Itu bisa saja. Tapi
cenderung yang dilakukan oleh Indonesia itu lebih kepada kerjasama ekonomi di titik ini. Hanya beberapa kawasan tertentu Indonesia kemudian pertimbangkan persoalan politik. Kalau di negara-negara yang masih katakan negara ketiga, negara tertinggal, Indonesia lebih kepada pendekatan memberikan bantuan. Tapi lebih kepada misalnya training, loka karya, terus pemberian beasiswa, mahasiswa dari sana. Dan itu negaranya banyak sekali itu kalau kita lihat data yang ada di Bappenas atau di Kemlu, kerja-kerja sama luar negeri yang dilakukan, itu banyak sekali itu. Dan itu sih yang Abang lihat. Jadi Abang tidak melihat hal itu dari sisi negatif, ya Abang lihat dari hal yang positif aja. Jadi Indonesia berikan ini, walaupun struggle di dalam negeri itu, ketimpangannya luar biasa, tapi ya di dalam negeri itu ada kementerian lembaga lain yang mengurus. Kemlu lakukan bagiannya, urusan hubungan kerjasama luar negeri dan lain sebagainya. Masih ada belasan atau puluhan kementerian yang lain. Kenapa mereka tidak ini? Nah, itu kan dipertanyakan juga. Tapi bagus untuk membuat kita berpikir, wah Indonesia ini dalam kerjasama luar negerinya mau dikemanakan, mau diapakan, macam gitu. Bang, kalau misalkan tadi dengar yang dari Abang omongin, di kerjasama ini sendiri kan ada 3 kelompok, kelompok donor, lalu kelompok receiver dan juga giving, yang dia menerima dan memberi, sama yang terakhir kelompok yang emang negara-negara yang butuh bantuan ya Bang. Nah kalau dari Indonesia sendiri mungkin itu di kelompok kedua ya Bang, sebagai emerging economic country, berarti dia sebagai penerima dan juga sebagai pemberi. Nah seperti yang kita ketahui kalau implementasi dan kebijakan Indonesia sebagai negara pemberi, mungkin di era pemerintahan Pak Jokowi sudah memberikan hibah dan juga bantuan-bantuan seperti training dan lain sebagainya seperti yang tadi sudah Abang jelaskan. Kira-kira apa yang Indonesia receive sebagai implementasi dari KSS ini? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik. Yang Indonesia terima misalnya, sejauh ini kalau kita lihat, saya belum ada data empiris ya, data empiris dari kementerian bersangkutan misalnya terkait dengan investasi. Apakah Indonesia sudah terima atau tidak? Itu secara ekonomi saya belum lihat itu. Apa investasi negara-negara yang masuk dalam kerjasama selatan-selatan. Cuma yang perlu teman-teman lihat itu adalah seperti tadi Bang jelaskan di awal, tadinya itu kerjasama selatan-selatan ini hanya buat negara yang negara tertinggal, negara berkembang, terus negara yang sedang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Ya sekarang ada keterlibatan sebagai donor. Donor itu datang dari negara-negara adidaya atau negara-negara yang punya kekuatan ekonomi yang besar. Kemudian juga dari organisasi-organisasi internasional, besarnya World Bank, terus IMF, kemudian dan yang lainnya. Australia lewat Australian AIDS-nya, US lewat USAID-nya. Terus Indonesia kan punya Indonesian Foreign Aids ya, itu ada juga itu. Saya lupa persis namanya apa. Nah, manfaat yang dirasakan oleh Indonesia secara politik, iya, contoh pada waktu itu ini dia manfaat yang Indonesia terima ini tidak semata-mata dari Amerika Latin, tapi dari kawasan lain atau katakan organisasi subregional tapi di kawasan lain. Misalnya dari Pacific Island Forum. Indonesia 2013 yang sebelumnya belum pernah terjadi, Presiden SBY waktu itu diundang menjadi salah satu guest of honor atau tamu utamanya, tamu kehormatan. Beliau hadir dalam forum pada waktu itu dilakukan di di Fiji. Nah, Pak SBY yang hadir menjadi guest of honor-nya. Itu kan capaian yang luar biasa dan itu satu perwujudan atau implementasi dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Itu pertama. Terus yang kedua, sekarang akhir-akhir ini terjadi dan bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia secara politik Indonesia dapatkan. Yang selama ini negara-negara yang vokal menyuarakan isu katakan
kemerdekaan Papua di Melanesian Spirit Group. Akhir-akhir ini tensionnya udah mulai menurun gitu. Concern yang disuarakan tadinya persoalan referendum itu tidak hanya oleh negara-negara Melanesia, tapi negara-negara Pasifik yang lain juga gitu. Mereka menggaungkan itu di forum-forum internasional. Akhir-akhir ini kalau kita lihat dengan bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia di kawasan-kawasan ini atau di negara-negara bersangkutan, tension untuk mengganggu kedaulatan negara itu kan mulai menurun. Itu manfaat yang kita rasakan. Jadi manfaat itu kita masukkan untuk ke dalam dua kategori, yang tangible sama intangible. Tangible yang dapat dilihat secara langsung, terus yang intangible yang tidak dapat dilihat, tapi lebih kepada manfaat psikologis gitu. Terus kembali lagi secara ekonomi, manfaat yang dirasakan oleh Indonesia punya investasi masuk ke sana. Saya tidak tahu nilai ekonomisnya berapa misalnya dengan kawasan di Pasifik, tapi kerja-kerja sama itu kan sudah mulai diinisiasikan forum yang tadinya tidak lahir. Misalnya Indonesia Pacific Development Forum itu lahir, digagas setelah ada kegiatan yang namanya Pacific Exposition dilakukan di Auckland, New Zealand 2019. Itu bagian dari perwujudan implementasi kebijakan politik luar negeri Indonesia, itu Pacific Elevation. Terus ada juga yang lain di forum, di badan yang lain. Yang abang lihat di sini itu apa yang dilakukan oleh Indonesia itu, di mana negara yang kecenderungan memiliki pengaruh atau yang menyuarakan yang kemungkinan suaranya itu mengganggu kedaulatan negara, Indonesia gencarkan fokusnya ke sana, perhatiannya kasih ke sana. Itu dulu, lalu kemudian memikirkan persoalan ekonomi. Terus di bawah kerjasama selatan-selatan ini, apakah negara-negara donor itu melakukan kerjasama di Indonesia? Banyak terjadi itu. Kita bang lupa persis dia punya figurnya atau apa namanya presentasinya, berapa persen atau berapa kegiatan yang dilakukan persen, dalam arti gini, dari statistiknya berapa negara yang mendapatkan manfaatnya, kerjasamanya dalam bentuk apa. Tapi yang ada misalnya kerjasama lewat beasiswa, terus sharing knowledge and experts. Indonesia banyak menawarkan expert keahliannya kepada negara-negara yang membutuhkan. Terus negara lain memberikan dukungan secara finansial, jadi donor. Atau mungkin badan-badan internasional seperti IMF, World Bank, UNICEF, badan-badan organisasi yang di bawah PBB, Indonesia yang menawarkan sumber dayanya. Atau mungkin Indonesia menjadi host, misalnya dalam training, atau misalnya, itu kan dilakukan banyak itu negara-negara Amerika Latin sama Pasifik. Indonesia hadirkan mereka dalam hal pengelolaan industri kelautan, itu kan banyak dilakukan itu. Dan benefit yang dirasakan banyak. Cuma ada hal yang menarik itu adalah dalam hubungan internasional itu ada hal yang bisa dibuka ke publik, ada hal yang konfidensial. Gitu sih, tapi mohon maaf kalau secara figur, bukan secara figur tapi secara statistik, abang belum bisa menyampaikan angka-angkanya berapa persen atau berapa banyak dan lain sebagainya. Gimana kan? Menarik banget ya. Kemudian Bang, untuk kira-kira yang tadi kan Abang jelaskan kalau misalkan pemberian donor itu ada intangible kan. Kalau untuk di Amerika Selatan itu yang intangible, negara-negara kawasan Amerika Latin itu yang kira-kira intangible itu apa Bang? Manfaatnya. Oke, manfaat intangible ya, yang tidak dapat dilihat ya. Yang menariknya tuh gini deh, Amerika Latin tuh kita secara historis punya punya commonalities atau persamaan yang banyak dari Indonesia dari historis. Cuma Amerika Latin itu dia terhanyut di dalam bayang-bayang Indonesia karena Indonesia lebih kepada Amerikanya gitu. Benar sih. Iya kan, semua like everyone wants to be like, you know, they like, let's say this movie star from, you know, America, atau this movie star, ya film-film yang diproduksi oleh Hollywood, and I want to be like this, I wanna be like Americans.
Like kita tidak pernah berpikir like, okay, I want to be like Latin American, at least bisa bilang, oh muchas gracias, gitu kan. Gitu, ini kan hal-hal. Jadi itu menjadi PR untuk kita bersama. Karena Indonesia dari fokusnya ke Amerika, fokusnya ke Eropa. Jadi kita lupakan Amerika Latin. Padahal kita punya hubungan historis yang panjang, gitu. Nah, itu secara umum yang bisa Abang jelasin. Tapi secara intangible yang bisa kita lihat, ya kita bersyukur apakah itu ada keterlibatan Indonesia atau tidak. Misalnya perubahan politik yang sedang terjadi. Amerika Latin itu kan sangat unpredictable politik, sistem politiknya. Sekarang bayangkan apa yang sedang terjadi. Dulunya itu semua ada di komunis atau sosialis dan lain sebagainya. Akhirnya muncul satu pergerakan gerakan politik Pingtai. Itu satu gerakan politik untuk membawa negara atau negara harus dipimpin oleh kelompok-kelompok politisi yang pro terhadap pemahaman garis kiri atau politik kiri, gitu kan. Nah, jadi kalau di Indonesia garis kiri dan kanan itu pro pemerintah, kiri itu berlawanan pemerintahan, tapi politik kiri pada waktu itu di sana. Nah sekarang di sana terjadi revolusi lagi. Jadi dulu tuh Pingtai 1.0, sekarang Pingtai. Sekarang ada Pingtai 2.0. Iya, jadi itu menarik sekali. Jadi sangat dinamis. Tapi kalau kita bisa lihat hal persamaan lain secara intangible itu, katakan wilayah Indonesia Timur. Secara religi, mayoritas itu ada di mayoritas Katolik dan Protestan. Which is kurang lebih sama dengan teman-teman di Amerika Latin yang mayoritas Katolik di sana. Ini kita bisa lihat terus banyak juga kan kita lihat dari konteks religi memang tidak semata-mata berhubungan dengan pemerintah, tapi kalau human to human level itu kan ada banyak itu. Terus kita tidak deny the fact juga, misalnya teman-teman di Maluku punya hubungan darah, misalnya hubungan darah dengan dari Latin itu kan banyak juga. Karena Indonesia pernah diduduki oleh Spanyol dan Amerika Latin secara historis itu mayoritas wilayahnya itu dijajah oleh Spanyol. Kemudian ada Portugis, makanya mereka di sana kan gunakan bahasa Spanyol dengan bahasa Portugal. Argentina gunakan bahasa Spanyol kan, kemudian atau Portugis. Istilah kalau Brasil mereka pakai bahasa Portugis kan. Kemudian kebanyakan negara-negara mayoritas Amerika Latin itu ada dua itu, pengguna bahasa Portugis dan bahasa Spanyol. Dan kita di Indonesia hal itu kan tidak dipromosikan. Mungkin ada kerjasama itu, tapi sorotan media lebih kepada Amerika, gitu. Dan pada saat ini kita bicara juga kan basis referensinya yang diliput di media. Tapi kalau secara intangible, misalnya kalau lihat secara politik, tidak terlalu. Karena Indonesia politik fokusnya ke Pasifik. Kalau secara ekonomi, yes. Karena di sana market terbesar sekali. Negara populasi terbesar ke-5 dan seterusnya kan ada di sana. Misalnya Brasil dan lain sebagainya. Terus Indonesia, secara intangible yang kita bisa lihat lagi itu adalah kerjasama di industri sepak bola. Banyak pemain-pemain Brasil di Indonesia. Yang kemudian apa jatuh hati dengan orang Indonesia? Banyak kan. Pemain Brasil kemudian jadi pemain naturalisasi. Kenapa? Karena mereka fall in love with Indonesia gitu. Persoalan mereka fall in love dengan wajah-wajah Indonesia yang cantik-cantik itu cerita yang berbeda. Bonus ya. Mungkin kalau kita tarik balik nih Bang, kemarin kan kita seluruh dunia sempat dilanda pandemi lah ya, COVID. Nah dampaknya itu pasti emang rata ya, maksudnya sama-sama hancur lah, maksudnya it's very shocking, nggak ada yang persiapan, termasuk negara maju pun overwhelmed waktu itu. Nah dampak di KSS-nya ini sendiri, apakah justru itu malah makin strengthen the bond, atau malah kayak survive sendiri-sendiri pada akhirnya?
pada Pertanyaan yang bagus. Kalau bicara soal COVID itu, COVID-19 pada satu sisi menjadi malapetaka buat dunia, tapi di sisi yang lain membangun hubungan yang intim. Ah, hubungan intim itu terbangun nih, menarik tuh. Ketika ada COVID, akhirnya saya mulai menyadari kalau, saya punya diri ini penting, perlu saya lebih rugi. Ya, saya lindungi diri saya, itu yang pertama. Jangan lupa itu. Dulu mungkin orang itu tidak aware mencuci tangan, menggunakan masker, ya kan. Begitu ada COVID, saya bilang, saya harus sayang, saya punya diri. Kalau enggak ini kena COVID meninggal, gitu kan. Itu pertama. Pikiran yang sama juga dipikirkan oleh negara-negara kan. Tadinya akses akses jalur penerbangan internasional ini kan terbuka. Tapi begitu ada COVID, tidak bisa, kita melindungi diri, tutup kita, gitu. Sama juga negara-negara yang masuk di dalam kerjasama Selatan-Selatan. Hal yang menarik yang terjadi adalah, walaupun saya melindungi diri, tapi saya butuh ini, siapa yang nanti berikan bantuan sama saya. Apa yang dikedepankan? Aspek cinta kasih, gitu. Itu kan diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari kami di Indonesia misalnya, tetangga itu lagi butuhkan ini, oke bareng-bareng bantu gini-gini. Itu yang terjadi. Nilai-nilai yang selama ini kita lupakan karena pandangan kita lebih kepada hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang menarik, akhirnya COVID itu menyadarkan diri untuk merefleksikan diri. Menyadarkan negara untuk merefleksikan negaranya. Menyadarkan negara untuk dia harus melihat warganya selamat seperti gimana itu. Atau nilai-nilai keunikan dari bangsa itu akhirnya mulai lahir di titik itu. Kemudian yang terjadi, yang tadi bilang, lahir cinta kasih itu. Yang tadinya mungkin pelit-pelitan, ada COVID, kita punya common struggle ini. Jadi struggle humanitarian crisis yang sedang terjadi. Persoalan kemanusiaan, ini persoalan kita bersama. Oke, bareng-bareng kita bantu. Makanya Indonesia lakukan itu. Indonesia peralatan misalnya terkait dengan equipment yang digunakan untuk itu ya, menangani COVID itu kan negara-negara Afrika Indonesia bantu banyak gitu. Terus negara Pasifik juga, terus negara Amerika Latin berapa ada, data ada itu di bantuan dilakukan Kementerian Luar Negeri kan. Terus Indonesia juga menerima bantuan dari China. Terus Indonesia lebih kepada pemberian vaksin sih yang dilakukan, sama apa itu namanya peralatan yang digunakan untuk yes. Jadi COVID itu lihat secara ekonomi ya banyak kerugiannya, tapi kalau kita melihat secara kemanusiaan justru menyadarkan kita untuk mengedepankan aspek cinta kasih gitu. Tapi kalau misalkan kayak kita nih Bang, Gen Z, terus kita masih aktif sebagai mahasiswa, what can we do to contribute untuk bisa support KSS ini semakin lebih baik lagi, atau semakin lebih kuat lagi, atau bahkan nanti di generasi ketika kita mampu mengambil peran yang lebih besar, goals-goals yang selama ini ingin dicapai justru bisa kita capai gitu. Lewat gerakan apa kira-kira? Banyak hal yang bisa dilakukan oleh Gen Z, generasi milenial, menambahkan yang tadi Abang sampaikan di awal. Kita bisa manfaatkan sosmed yang ada ya untuk membangun komunikasi ini. Hampir rata-rata katakan anak muda, milenial dan Gen Z yang ada di Jabodetabek atau Jakarta, hampir semua bisa berbahasa Inggris. Makanya Jakarta Selatan sudah punya bahasa sendiri, bahasa Jaksel. Nah sekarang Jaktim gimana, Jakarta Timur dan yang lainnya. Jadi gini, maksud Abang tuh gini, kita itu ada di generasi Gen Z, itu kita punya, kita mendapatkan privilege yang luar biasa. Tidak seperti generasi-generasi sebelumnya. Dengan privilege yang ada, mayoritas bisa berbicara atau berkomunikasi dengan lebih dari satu bahasa. Indonesia, Inggris, atau mungkin mother tongue lagi, atau mungkin bahasa Latin, I never know, atau mungkin bahasa Spanyol, atau yang lainnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah, saya lihat tantangan sekarang, anak muda budaya literasinya rendah. Itu tantangan. Kita tidak suka membaca, tapi kita suka menonton, tapi klip yang pendek. Ketika nonton semua mau larinya ke Netflix. Oke, that's fine. Tapi Netflixnya edukatif atau tidak?
jangan sampai Netflix itu adiktif. Kalau dia jadi adiktif, kita kalau jadi kecanduan, akhirnya kreativitas berpikir kita tuh jadi mati. Saya sangat mendapatkan inspirasi dari satu penjelasan dari Pak JK. Pak Yusuf Kala bilang gini, ketika kita menonton itu kita merekam suatu hasil imajinasi, tapi yang sudah dibuat dalam bentuk gambar dan video. Tapi kalau kita membaca kita yang menciptakan imajinasinya dalam pikiran kita. Artinya kita mengembangkan pola berpikir kita. Saya setuju dengan pandangan itu, pendapat itu. Karena saya salah orang yang book addict. Jadi termasuk tercandu dia membaca. Dan benefitnya mantap sekali, banyak sekali. Secara intelektual, secara psikologis, secara emosional, secara spiritual punya banyak lah. Gitu. Jadi tantangan kita adalah kita kembangkan kemampuan literasi kita dulu, supaya kita punya pola pikir, terus kita punya cara kita berpikir itu brilian gitu. Jadi kalau kita udah tahu, oh ini referensi yang udah dilakukan nih gitu, oh ini yang sedang dilakukan ini gitu. Sekarang kita berpikir dengan kebutuhan kita, dengan interest kita seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Itu yang bisa dilakukan anak muda sekarang itu. Tapi kalau kita itu belajarnya itu hanya katakan, oke, 10-15 menit, 30 menit paling banyak, bosan dan lain sebagainya. Wah kalau gitu gimana kita mau menciptakan pikiran-pikiran yang brilian, pikiran-pikiran ini? Para pemimpin-pemimpin yang visioner dulu itu kan mereka lebih banyak membaca, berdiskusi. Jadi menghasilkan ide-ide yang brilian. Why don't we use that gitu? Mereka dulu tidak punya akses sosial media untuk melakukan interaksi itu. Kita punya gitu. Bahkan bisa video call gitu. Bisa video conference, diskusi dengan teman-teman. Hello. Oke, katakan kalian di Brasil gimana, Argentina gimana, Meksiko gimana gitu. Atau mungkin lain negara-negara Karibian, di Honduras, terus di Jamaica gimana. Jangan kita hanya tahu karya-karya Bob Marley. Jangan kita hanya tahu karya-karya Bob Marley, terus Bob yang lain. Enggak lah. Gitu kan, kita harus berpikir yang lain juga gitu. Artinya gini, selain hal-hal yang bersifat yang hal-hal yang mungkin katakan amusing atau yang menghibur, kita lihat hal lain juga gitu. Mungkin lihat pendidikan, apa yang kita tahu, yang bisa kita share knowledge sama teman-teman di sana gimana. Tantangan perguruan tinggi bisa lakukan kerjasama dengan internasional gitu. Jadi Indonesia Students itu tidak hanya Indonesia, tapi go internasional gitu, be part of the global community gitu. Ini lebih menumbuhkan natural capabilities-nya dulu, dimana kita emang harus mengonsumsi knowledge gitu lebih banyak, baru seiring berjalannya waktu dengan habit yang udah dibentuk, baru kita bisa buat gerakan-gerakan yang bisa mendukung gitu ya Bang. Ya hal itu bisa jadi kebiasaan. Karena secara psikologis itu otak kita atau tubuh kita itu sesuatu kita lakukan. Kenapa tidak bisa fokus? Karena itu udah jadi habit. Jadi kita addicted sekali sama sosmed. Saya bilang bohong. Bilang bisa kok. Sosmed itu katakan, oke, let's say kamu tidak pegang handphone atau tidak bermain sosmed selama 21 hari, what's gonna happen? Tubuh kamu tuh akan merekam pola hidup yang baru untuk menghibur dirinya sendiri, gitu. Jadi bisa, tidak ada yang tidak bisa. Karena kalau kita terlalu addicted, kita terlalu rely pada hal-hal yang ditawarkan kepada kita, kreativitas berpikir kita mati, daya tahan kita secara psikologis akan lemah. Makanya apa? Tantangannya anak muda sekarang mau generasi milenial maupun Gen Z, kita rentan sekali dengan yang namanya mental health. Iya betul. Kalau mental health, dampak buruknya yang akan terjadi, what's gonna happen? You guys know? Suicide, bunuh diri nanti. Itu akan terjadi. Itu sudah terjadi. Jepang, New Zealand misalnya, abang lama di New Zealand, abang lihat ini. Banyak teman-teman yang tidak punya self resilience yang bagus secara emosional, secara psikologis, ujung-ujungnya Suicidal. gitu. And that's something that we don't want to see happening in Indonesia, right? Kira-kira gimana?
It's very good. Kalau dari aku mau nanya harapan Abang mengenai kerjasama antara Indonesia ke depannya dengan negara KSS khususnya Amerika Latin itu gimana? Harapannya Iya. simpel saya, membangun diplomasi yang mengedepankan nilai cinta kasih, titik. Peace, love, and goal. Kata orang itu kan love conquers Oh, the enemy, iya. gitu. Mengedepankan itu saja. Jadi be friend to millions and be enemy to zero. Simple. Itu kayaknya kunci hidup bahagia juga sih, Bang. Yes. Kalau bicara soal bahagia ini teman menarik lagi nih. Gimana kalau menurut Abang? Bahagia simple. Kita sendiri yang buat. Mikirnya gini, kalau orang mau hidup bahagia, what can I contribute to this world? Apa yang bisa saya berikan? Kita cenderung tuh melihatnya, saya kurang ini, saya tidak punya ini, saya tidak punya ini, makanya kita tidak happy. Itu kan. Kalau bahagia, kalau sesuai dengan kata Plato, dan ini dijelaskan oleh Prof. Magnus Suseno atau Romo Magnus. Kata Romo Magnus itu bahagia itu ketika kita mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita atau kebutuhan dasar itu terpenuhi, maka kita dapatkan kebahagiaan. Tapi saya bukan bahagia. Yang saya cari joy. Kegirangan. Joy nilainya kekal dibandingkan bahagia. Bahagia ada conditionnya. Saya lakukan ini lalu saya bahagia. Dia lakukan ini baru akan membahagiakan saya, gitu kan? Conditional ya. Itu conditional. Tapi joy itu unconditional. Joy apa? Joy itu kita menyadari bahwa kita itu ciptaan Tuhan yang unik. Itu dulu. Dan kita harus paham, menanamkan satu pemahaman dalam diri bahwa saya itu tidak ada duanya di dunia. Itu gitu. Saya itu tidak ada duanya di dunia. Dan kita sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, yang ingin saya Abang tegaskan itu satu aja, kita harus menyadari bahwa kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Imagine kalau mau bangun relationship, melihat sesama manusia sebagai gambar dan rupa Tuhan yang mulia, apa yang terjadi? Yang muncul itu bukan bahagia lagi, tapi joy. Nilainya itu internal, kekal, gitu. Terlepas dari kita lapar atau haus, sakit atau sehat, sedih atau ini, tapi kalau yang ada joy, hati kita akan selalu girang, dan itu terpancar melalui cara kita berbicara, berpikir, berinteraksi dengan sesama dan lain sebagainya. Akhirnya nilai cinta kasih itu kan dirasakan, gitu. Interesting, ya, menarik banget. Udah bosan atau malah makin mau lagi? Masih sering. Dari mulai pembahasan tentang kerjasamanya, bagaimana kita juga melakukan diplomasi secara present juga ya. Iya, kita bahas insights-nya dari general sampai detail, bahkan sampai personal. Mungkin yang terakhir ya, yang Gen-Z harus ingat ya teman-teman, tadinya kita berhadapan sama interviewer nih. Buat teman-teman yang nanti nonton, ingat bahwa kebutuhan manusia itu ada dua. Sekunder, primer. Kebutuhan utamanya. Terus kebutuhannya ada dua ini, tapi kemudian dikelompokkan ke dalam primer dan sekunder. Kebutuhan dasar manusia itu kan kebutuhan akan dikasihi Dan mengasihi. Dikasih dan mengasihi, itu satu paket. Kebutuhannya itu adalah di-acknowledge. Mendapatkan pengakuan dan penghormatan. Kamu bayangkan, katakan gini, cowok kamu datang tapi tidak berikan acknowledgement sama kamu, sakitnya tuh jatuh di mana gitu kan? Iya kan? Tapi kamu tuh selalu disanjung ini, dan kelebihan kamu tuh selalu digaungkan, diungkapkan. Bayangkan apa yang terjadi. You will feel that I'm so precious, saya berharga sekali gitu. Itu yang hilang. Kenapa? Kita itu budaya saling membandingkan antara satu dan yang lain. Makanya rentan segala suatu hubungan itu jadi rusak. Apakah hubungan asmara atau hubungan persahabatan dalam lingkungan kecil maupun lingkungan yang besar. Gitu. Diplomasi yang baik itu caranya adalah kita berikan acknowledgement.
Tadi asmara, tadi di hubungan antar human to human dan lain sebagainya. Tapi di hubungan antar satu negara-negara yang lain juga sama. Kita kalau sering berikan acknowledgement, berikan penguatan, berikan respect, itu nanti muncul mutual respect di titik itu. Ya, hubungan itu akan baik gitu. Dan respect dan acknowledgement itu kemudian diterjemahkan di dalam kebijakan politiknya. Kira-kira gitu. Penting banget ya Bang ternyata. Luar biasa. Oke. Sangat seru banget ya Han ya. Udah berasa udah berapa menit nih? Udah lama banget waktunya ya. Iya, tapi pembicaraan kita nggak hanya relax, chill gitu doang, tapi emang ada bobotnya, bahkan ada pesan-pesannya juga yang bisa kita terima dan bisa kita coba lakukan, aplikasikan gitu loh. Terima kasih banyak Bang. Untuk waktunya. Sibuk banget nih. Iya, kita ada sesuatu. Iya, kita ada sesuatu. Kita ada sesuatu, tolong. Janganlah. No, ini kayak cenderamata aja. Maksudnya sama seperti podcast-podcast yang Oke, closing statement ya. Closing statementnya adalah yang hubungan kerjasama Selatan-Selatan itu bagian daripada kebijakan politik luar negeri Indonesia, atau bagian daripada implementasi diplomasi Indonesia, atau bagian daripada hubungan internasional Indonesia, atau bagian daripada inisiatifnya Indonesia untuk membangun dunia yang menjunjung tinggi aspek kemerdekaan, perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan seluruh umat manusia di dunia. Itu misi mulianya itu. Makanya yang perlu dipikirkan bersama adalah tujuan daripada kerjasama Selatan-Selatan itu udah tercapai atau belum. Yang sudah tercapai, kita patut berikan aplaus kepada setiap aktor baik state maupun non-state yang sudah terlibat di dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan atau kesepakatan-kesepakatan atau agreement-agreement yang sudah dilakukan. Kemudian tidak lupa juga penting kita berikan acknowledgement kepada setiap negara atau setiap lembaga internasional atau agensi internasional yang sudah menjadi donor, negara-negara yang juga membuka hati, membuka diri untuk berikan bantuan kepada negara yang membutuhkan bantuan. Terus sebagai warga negara Indonesia, kita bersyukur untuk negara-negara yang berbaik hati yang sudah membantu Indonesia. Perjalanan dari tahun 1955 sampai di titik ini itu bukan perjalanan yang mudah. Akhirnya buah daripada kemerdekaan itu kita bisa menikmati pendidikan, hidup yang damai, tenang. Kalau kita bandingkan tingkat stabilitas politik di negara-negara lain tidak seperti Indonesia, itu kita harus bersyukur. Di negara yang menjunjung tinggi aspek keberagaman, unity and diversity, berbeda-beda tetapi satu, kita bersyukur. Pada kenyataannya kita ada di sini dengan latar belakang suku, bahasa, dan lain sebagainya, tapi kita bisa bersama. Itu banyak hal yang kita bersyukur. Kemudian jadi tantangan kita adalah bagaimana kita juga sebagai nation persiapkan diri untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi. Kalau mungkin kurang efisien, lebih efisien. Yang kurang efektif, diefektifkan kembali. Atau yang kurang menarik, dibuat yang lebih menarik lagi gitu. Terus hal lain yang perlu dilihat adalah diplomasi itu it's all about menemukan frekuensi yang sama dengan menggunakan bahasa cinta kasih. Thank you. Luar biasa. Luar biasa ya hari ini Han ya. Sekali lagi thank you ya Bang untuk kedatangannya, untuk waktunya. No. Mungkin dari kami itu saja. Buat teman-teman terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga apa yang kita bicarakan bisa jadi inspirasi teman-teman dan bakal untuk kita dan teman-teman semua untuk kemudian hari. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Loren.